Ketika Anda bisa melihat bahwa Anda hari ini tidak sebijak yang Anda pikirkan kemarin, itu berarti hari ini Anda lebih bijaksana. Mereka yang tidur di lantai tidak pernah jatuh dari ranjang. Anda tidak pernah hidup sepenuhnya seperti ketika Anda bertaruh dengan hidup Anda. Bisakah kita bicara tentang lautan kepada katak dalam sumur, atau tentang kealihan kepada orang-orang yang terbatasi oleh konsep mereka? Apa yang kecerahan bawa bagi Anda? Penyadaran bahwa ketika semuanya hilang, Anda cuma kehilangan mainan. Orang yang menginginkan kesembuhan, asalkan mereka bisa mendapatkannya tanpa rasa sakit, adalah seperti orang yang mendambakan kemajuan, asalkan mereka bisa mendapatkannya tanpa harus berubah. Keheningan bukanlah tidak adanya suara, tetapi tidak adanya diri. Bersikaplah ramah terhadap diri sendiri, dan itu akan membebaskan Anda untuk menyayangi sesama. Tujuan kehidupan adalah berkembangnya manusia. Namun, hari ini orang tampaknya lebih memedulikan kesempurnaan segalanya. Agama seperti yang dipraktekkan saat ini berurusan dengan hukuman dan penghargaan. Dengan kata lain, itu menumbuhkan ketakutan dan keserakahan. Dua hal yang paling merusak bagi spiritualitas. Jangan repot-repot mengajari babi menyanyi. Itu buang-buang waktumu dan bikin jengkel babinya. Kecerahan berarti mengetahui dengan tepat di mana Anda berada setiap saat. Sama sekali bukan tugas yang mudah. Orang yang membunuh demi uang atau kekuasaan, namun pembunuh paling kejam adalah mereka yang membunuh demi mendapatkan mereka. Orang tidak ingin lepas kecemburuan dan kecemasan mereka, dendam dan rasa bersalah mereka, karena emosi-emosi negatif ini memberikan tendangan yang membuat mereka lebih merasa hidup. Pengetahuan Anda tentang istri Anda ada baiknya lebih daripada konsep ilmu pengetahuan Anda. Ketika Anda berbicara tentang realitas, Anda mencoba untuk mengungkapkan hal-hal yang tak dapat diungkapkan ke dalam kata-kata, sehingga kata-kata Anda bisa disalahpahami. Jadi, orang-orang yang membaca ungkapan realitas yang dinamakan kitab suci bisa menjadi bodoh dan kejam, karena mereka bukan mengikuti akal sehat mereka, tetapi mengikuti apa yang menurut mereka dikatakan oleh kitab suci. Mereka yang tidak melakukan kesalahan terbesar, tidak mencoba hal baru. Ateis membuat kesalahan dengan menyangkal apa yang tidak bisa dikatakan, dan teis membuat kesalahan dengan mengatakannya tegas-tegas. Apa rahasia ketenangan Anda? Kerjasama sepenuh hati dengan yang tak terhindarkan. Orang yang tercerahkan adalah orang yang melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini sempurna, persis seperti apa adanya. Salah satu alasan orang sebegitu tidak bahagia adalah karena mereka pikir tidak ada yang tidak bisa mereka ubah. Badut membuat Anda mentertawakan dia. Guru membuat Anda mentertawakan diri sendiri. Hanya dengan melihat reaksi Anda terhadap segala sesuatu, burung, daun, air mata,
senyuman, membuat segala sesuatu menjadi guru Anda. Kebijaksanaan bisa dipelajari, tapi tidak bisa diajarkan. Itu adalah fanatisme, bukan keyakinan. Keyakinan menuntut keberanian yang lebih besar untuk memeriksa kembali keyakinan kita dan menolaknya jika tidak sesuai dengan fakta. Hidup terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam buku manapun. Hidup itu seperti halnya cerita. Yang penting bukan beberapa panjang, namun seberapa bagus. Ketika Anda mampu tertawa menghadapi kehidupan, Anda menjadi penguasa dunia, seperti halnya orang yang siap mati. Tiap kali Anda berusaha mengubah orang lain, tanyakan ini kepada diri Anda sendiri. Apa sih yang akan dipuaskan oleh perubahan ini? Keangkuhanku, kesenanganku, atau keuntunganku? Semuanya tergantung pada sudut pandang. Dari sudut pandang hutan, apalah arti daun gugur? Dari sudut pandang semesta, apa arti ruginya bisnis Anda? Simbol spiritualitas ditemukan di tempat ibadah, tetapi hakikatnya ada di mana-mana. Bebas diambil, tak dikenali, tanpa nama yang melekat padanya. Kemajuan sejati adalah kemajuan hati dan kemajuan kebahagiaan, bukan kemajuan otak untuk kemajuan gawai. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda manusia jika setiap pemikiran, perasaan, dan perbuatan Anda bersifat mekanis? Muncul bukan dari Anda sendiri, tetapi dari pengondisian Anda. Menurut penilaian Anda, apakah dosa terbesar di dunia? Orang yang menilai orang lain sebagai berdosa. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencapai kecerahan? Melihat kenyataan sebagaimana adanya. Apa yang Anda sebut persahabatan sebenarnya adalah kesepakatan bisnis. Hiduplah menurut harapanku, berikan apa yang kuinginkan, dan aku akan mencintaimu. Tolaklah aku, dan cintaku berubah menjadi kebencian dan ketidakpedulian. Ketika Anda mengalami keberadaan sebagaimana adanya, bukan seperti yang Anda pikirkan, Anda akan menemukan bahwa pertanyaan Anda tidak ada artinya. Tidak ada baik atau buruk, tetapi pemikiran membuatnya sedemikian. Apa orang sebut kesesakan di kereta, itu menjadi suasana yang diinginkan di klub malam. Melawan kejahatan dengan tindakan, itu seperti melawan kegelapan dengan tangan kita. Yang Anda butuhkan adalah cahaya, bukan perlawanan. Satu-satunya kemajuan yang ada adalah kemajuan cinta. Satu-satunya perubahan yang layak dimiliki adalah perubahan hati. Momen saat ini tak pernah tak tertahankan. Apa yang menurut Anda akan datang dalam 5 menit atau 5 hari ke depan, itulah yang membuat Anda merana. Berhentilah hidup pada masa depan. Filsafat pun terbatas karena mengandalkan kata dan konsep untuk menebus realitas yang hanya dapat diresapi oleh pikiran yang tak mengonsep. Bagaimana kejahatan bisa berhenti? Melalui pemahaman bahwa diri yang Anda ketahui itu tidak ada, jadi tidak perlu dilindungi. Pertobatan bukanlah kesedihan akan masa lalu. Masa lalu sudah mati dan tak layak disedihkan sekejap pun.
Ketika Anda bisa melihat bahwa Anda hari ini tidak sebijak yang Anda pikirkan kemarin, itu berarti hari ini Anda lebih bijaksana. Mereka yang tidur di lantai tidak pernah jatuh dari ranjang. Anda tidak pernah hidup sepenuhnya seperti ketika Anda bertaruh dengan hidup Anda. Bisakah kita bicara tentang lautan kepada katak dalam sumur, atau tentang kealihan kepada orang-orang yang terbatasi oleh konsep mereka? Apa yang kecerahan bawa bagi Anda? Penyadaran bahwa ketika semuanya hilang, Anda cuma kehilangan mainan. Orang yang menginginkan kesembuhan asalkan mereka bisa mendapatkannya tanpa rasa sakit adalah seperti orang yang mendambakan kemajuan, asalkan mereka bisa mendapatkannya tanpa harus berubah. Keheningan bukanlah tidak adanya suara, tetapi tidak adanya diri. Bersikaplah ramah terhadap diri sendiri, dan itu akan membebaskan Anda untuk menyayangi sesama. Tujuan kehidupan adalah berkembangnya manusia. Namun, hari ini orang tampaknya lebih memedulikan kesempurnaan segalanya. Agama seperti yang dipraktekkan saat ini berurusan dengan hukuman dan penghargaan. Dengan kata lain, itu menumbuhkan ketakutan dan keserakahan. Dua hal yang paling merusak bagi spiritualitas. Jangan repot-repot mengajari babi menyanyi. Itu buang-buang waktumu dan bikin jengkel babinya. Kecerahan berarti mengetahui dengan tepat di mana Anda berada setiap saat. Sama sekali bukan tugas yang mudah. Orang yang membunuh demi uang atau kekuasaan, namun pembunuh paling kejam adalah mereka yang membunuh demi mendapatkan mereka. Orang tidak ingin lepas kecemburuan dan kecemasan mereka, dendam dan rasa bersalah mereka, karena emosi-emosi negatif ini memberikan tendangan yang membuat mereka lebih merasa hidup. Pengetahuan Anda tentang istri Anda ada baiknya lebih daripada konsep ilmu pengetahuan Anda. Ketika Anda berbicara tentang realitas, Anda mencoba untuk mengungkapkan hal-hal yang tak dapat diungkapkan ke dalam kata-kata, sehingga kata-kata Anda bisa disalahpahami. Jadi, orang-orang yang membaca ungkapan realitas yang dinamakan kitab suci bisa menjadi bodoh dan kejam, karena mereka bukan mengikuti akal sehat mereka, tetapi mengikuti apa yang menurut mereka dikatakan oleh kitab suci. Mereka yang tidak melakukan kesalahan terbesar, tidak mencoba hal baru. Ateis membuat kesalahan dengan menyangkal apa yang tidak bisa dikatakan, dan teis membuat kesalahan dengan mengatakannya tegas-tegas. Apa rahasia ketenangan Anda? Kerjasama sepenuh hati dengan yang tak terhindarkan. Orang yang tercerahkan adalah orang yang melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini sempurna, persis seperti apa adanya. Salah satu alasan orang sebegitu tidak bahagia adalah karena mereka pikir tidak ada yang tidak bisa mereka ubah. Badut membuat Anda mentertawakan dia. Guru membuat Anda mentertawakan diri sendiri. Hanya dengan melihat reaksi Anda terhadap segala sesuatu, burung, daun, air mata,
senyuman, membuat segala sesuatu menjadi guru Anda. Kebijaksanaan bisa dipelajari, tapi tidak bisa diajarkan. Itu adalah fanatisme, bukan keyakinan. Keyakinan menuntut keberanian yang lebih besar untuk memeriksa kembali keyakinan kita dan menolaknya jika tidak sesuai dengan fakta. Hidup terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam buku manapun. Hidup itu seperti halnya cerita. Yang penting bukan beberapa panjang, namun seberapa bagus. Ketika Anda mampu tertawa menghadapi kehidupan, Anda menjadi penguasa dunia, seperti halnya orang yang siap mati. Tiap kali Anda berusaha mengubah orang lain, tanyakan ini kepada diri Anda sendiri. Apa sih yang akan dipuaskan oleh perubahan ini? Keangkuhanku, kesenanganku, atau keuntunganku? Semuanya tergantung pada sudut pandang. Dari sudut pandang hutan, apalah arti daun gugur? Dari sudut pandang semesta, apa arti ruginya bisnis Anda? Simbol spiritualitas ditemukan di tempat ibadah, tetapi hakikatnya ada di mana-mana. Bebas diambil, tak dikenali, tanpa nama yang melekat padanya. Kemajuan sejati adalah kemajuan hati dan kemajuan kebahagiaan, bukan kemajuan otak untuk kemajuan gawai. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda manusia jika setiap pemikiran, perasaan, dan perbuatan Anda bersifat mekanis? Muncul bukan dari Anda sendiri, tetapi dari pengondisian Anda. Menurut penilaian Anda, apakah dosa terbesar di dunia? Orang yang menilai orang lain sebagai berdosa. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencapai kecerahan? Melihat kenyataan sebagaimana adanya. Apa yang Anda sebut persahabatan sebenarnya adalah kesepakatan bisnis. Hiduplah menurut harapanku, berikan apa yang kuinginkan, dan aku akan mencintaimu. Tolaklah aku, dan cintaku berubah menjadi kebencian dan ketidakpedulian. Ketika Anda mengalami keberadaan sebagaimana adanya, bukan seperti yang Anda pikirkan, Anda akan menemukan bahwa pertanyaan Anda tidak ada artinya. Tidak ada baik atau buruk, tetapi pemikiran membuatnya sedemikian. Apa orang sebut kesesakan di kereta, itu menjadi suasana yang diinginkan di klub malam. Melawan kejahatan dengan tindakan, itu seperti melawan kegelapan dengan tangan kita. Yang Anda butuhkan adalah cahaya, bukan perlawanan. Satu-satunya kemajuan yang ada adalah kemajuan cinta. Satu-satunya perubahan yang layak dimiliki adalah perubahan hati. Momen saat ini tak pernah tak tertahankan. Apa yang menurut Anda akan datang dalam 5 menit atau 5 hari ke depan, itulah yang membuat Anda merana. Berhentilah hidup pada masa depan. Filsafat pun terbatas karena mengandalkan kata dan konsep untuk menebus realitas yang hanya dapat diresapi oleh pikiran yang tak mengonsep. Bagaimana kejahatan bisa berhenti? Melalui pemahaman bahwa diri yang Anda ketahui itu tidak ada, jadi tidak perlu dilindungi. Pertobatan bukanlah kesedihan akan masa lalu. Masa lalu sudah mati dan tak layak disedihkan sekejap pun.
Ketika Anda bisa melihat bahwa Anda hari ini tidak sebijak yang Anda pikirkan kemarin, itu berarti hari ini Anda lebih bijaksana. Mereka yang tidur di lantai tidak pernah jatuh dari ranjang. Anda tidak pernah hidup sepenuhnya seperti ketika Anda bertaruh dengan hidup Anda. Bisakah kita bicara tentang lautan kepada katak dalam sumur, atau tentang kealihan kepada orang-orang yang terbatasi oleh konsep mereka? Apa yang kecerahan bawa bagi Anda? Penyadaran bahwa ketika semuanya hilang, Anda cuma kehilangan mainan. Orang yang menginginkan kesembuhan, asalkan mereka bisa mendapatkannya tanpa rasa sakit, adalah seperti orang yang mendambakan kemajuan, asalkan mereka bisa mendapatkannya tanpa harus berubah. Keheningan bukanlah tidak adanya suara, tetapi tidak adanya diri. Bersikaplah ramah terhadap diri sendiri, dan itu akan membebaskan Anda untuk menyayangi sesama. Tujuan kehidupan adalah berkembangnya manusia. Namun, hari ini orang tampaknya lebih memedulikan kesempurnaan segalanya. Agama seperti yang dipraktekkan saat ini berurusan dengan hukuman dan penghargaan. Dengan kata lain, itu menumbuhkan ketakutan dan keserakahan. Dua hal yang paling merusak bagi spiritualitas. Jangan repot-repot mengajari babi menyanyi. Itu buang-buang waktumu dan bikin jengkel babinya. Kecerahan berarti mengetahui dengan tepat di mana Anda berada setiap saat. Sama sekali bukan tugas yang mudah. Orang yang membunuh demi uang atau kekuasaan, namun pembunuh paling kejam adalah mereka yang membunuh demi mendapatkan mereka. Orang tidak ingin lepas kecemburuan dan kecemasan mereka, dendam dan rasa bersalah mereka, karena emosi-emosi negatif ini memberikan tendangan yang membuat mereka lebih merasa hidup. Pengetahuan Anda tentang istri Anda ada baiknya lebih daripada konsep ilmu pengetahuan Anda. Ketika Anda berbicara tentang realitas, Anda mencoba untuk mengungkapkan hal-hal yang tak dapat diungkapkan ke dalam kata-kata, sehingga kata-kata Anda bisa disalahpahami. Jadi, orang-orang yang membaca ungkapan realitas yang dinamakan kitab suci bisa menjadi bodoh dan kejam, karena mereka bukan mengikuti akal sehat mereka, tetapi mengikuti apa yang menurut mereka dikatakan oleh kitab suci. Mereka yang tidak melakukan kesalahan terbesar tidak mencoba hal baru. Ateis membuat kesalahan dengan menyangkal apa yang tidak bisa dikatakan, dan teis membuat kesalahan dengan mengatakannya tegas-tegas. Apa rahasia ketenangan Anda? Kerjasama sepenuh hati dengan yang tak terhindarkan. Orang yang tercerahkan adalah orang yang melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini sempurna, persis seperti apa adanya. Salah satu alasan orang sebegitu tidak bahagia adalah karena mereka pikir tidak ada yang tidak bisa mereka ubah. Badut membuat Anda mentertawakan dia. Guru membuat Anda mentertawakan diri sendiri. Hanya dengan melihat reaksi Anda terhadap segala sesuatu, burung, daun, air mata,
senyuman, membuat segala sesuatu menjadi guru Anda. Kebijaksanaan bisa dipelajari, tapi tidak bisa diajarkan. Itu adalah fanatisme, bukan keyakinan. Keyakinan menuntut keberanian yang lebih besar untuk memeriksa kembali keyakinan kita dan menolaknya jika tidak sesuai dengan fakta. Hidup terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam buku manapun. Hidup itu seperti halnya cerita. Yang penting bukan beberapa panjang, namun seberapa bagus. Ketika Anda mampu tertawa menghadapi kehidupan, Anda menjadi penguasa dunia, seperti halnya orang yang siap mati. Tiap kali Anda berusaha mengubah orang lain, tanyakan ini kepada diri Anda sendiri. Apa sih yang akan dipuaskan oleh perubahan ini? Keangkuhanku, kesenanganku, atau keuntunganku? Semuanya tergantung pada sudut pandang. Dari sudut pandang hutan, apalah arti daun gugur? Dari sudut pandang semesta, apa arti ruginya bisnis Anda? Simbol spiritualitas ditemukan di tempat ibadah, tetapi hakikatnya ada di mana-mana. Bebas diambil, tak dikenali, tanpa nama yang melekat padanya. Kemajuan sejati adalah kemajuan hati dan kemajuan kebahagiaan, bukan kemajuan otak untuk kemajuan gawai. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda manusia jika setiap pemikiran, perasaan, dan perbuatan Anda bersifat mekanis? Muncul bukan dari Anda sendiri, tetapi dari pengondisian Anda. Menurut penilaian Anda, apakah dosa terbesar di dunia? Orang yang menilai orang lain sebagai berdosa. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencapai kecerahan? Melihat kenyataan sebagaimana adanya. Apa yang Anda sebut persahabatan sebenarnya adalah kesepakatan bisnis. Hiduplah menurut harapanku, berikan apa yang kuinginkan, dan aku akan mencintaimu. Tolaklah aku, dan cintaku berubah menjadi kebencian dan ketidakpedulian. Ketika Anda mengalami keberadaan sebagaimana adanya, bukan seperti yang Anda pikirkan, Anda akan menemukan bahwa pertanyaan Anda tidak ada artinya. Tidak ada baik atau buruk, tetapi pemikiran membuatnya sedemikian. Apa orang sebut kesesakan di kereta, itu menjadi suasana yang diinginkan di klub malam. Melawan kejahatan dengan tindakan, itu seperti melawan kegelapan dengan tangan kita. Yang Anda butuhkan adalah cahaya, bukan perlawanan. Satu-satunya kemajuan yang ada adalah kemajuan cinta. Satu-satunya perubahan yang layak dimiliki adalah perubahan hati. Momen saat ini tak pernah tak tertahankan. Apa yang menurut Anda akan datang dalam 5 menit atau 5 hari ke depan, itulah yang membuat Anda merana. Berhentilah hidup pada masa depan. Filsafat pun terbatas karena mengandalkan kata dan konsep untuk menebus realitas yang hanya dapat diresapi oleh pikiran yang tak mengonsep. Bagaimana kejahatan bisa berhenti? Melalui pemahaman bahwa diri yang Anda ketahui itu tidak ada, jadi tidak perlu dilindungi. Pertobatan bukanlah kesedihan akan masa lalu. Masa lalu sudah mati dan tak layak disedihkan sekejap pun.
Pertobatan bukanlah kesedihan akan masa lalu. Masa lalu sudah mati dan tak layak disedihkan sekejap pun. Pertobatan adalah perubahan pikiran, pandangan mengenai realitas yang sangat berbeda. Ada satu kekurangan yang sama-sama dimiliki hakim bagus dan hakim jelek adalah ia menghakimi. Ada satu hal yang bahkan Tuhan tak bisa dilakukan adalah menyenangkan semua orang. Buatlah satu orang bahagia setiap hari, bahkan jika orang itu adalah dirimu sendiri, apalagi jika orang itu adalah dirimu sendiri. Pada hari Anda mengikuti seseorang, Anda berhenti mengikuti kebenaran. Perhatikan apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Masalah hanya diselesaikan melalui penyadaran. Pada kenyataannya, di mana ada penyadaran, masalah tidak muncul. Apa halangan terbesar menuju kebenaran? Keengganan untuk menghadapi fakta. Putuskan untuk puas dengan apapun hasil yang datang dari upaya Anda. Semua kekesalan ada di dalam Anda, bukan dalam kenyataan. Anda boleh garis bawahi kita semua. Dan betapa bodohnya sekarang Anda akan meluruskan semua bangunan karena jendela Anda kabur karena hujan. Demi kedamaian hati, mundurlah sebagai manajer umum alam semesta. Duka itu menakjubkan. Anda mengeluarkannya dari sistem Anda secara berangsur dan kemudian Anda kembali ke kehidupan lagi. Hidup tidaklah kasar terhadap kita. Hidup itu mudah. Pemrograman kitalah yang kasar terhadap kita. Cinta itu tidak tawar-menawar. Kasih tidak menyalahkan orang lain. Kasih tidak menghakimi orang lain. Kasih tidak mengecam orang lain. Kasih itu pengertian. Ketika Anda memupuk kebencian terhadap seseorang, orang yang pertama kali Anda rusak adalah diri Anda sendiri. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk keterbebasan dan spiritualitas. Yang harus Anda lakukan hanyalah melihat sesuatu, memahami sesuatu. Jika Anda memahaminya, Anda akan terbebas.